Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Bu Is. Gimana Bu Is? Alhamdulillah merdeka Bapak. Iya. Ya. Ini saya mau ini Pak sharing-sharing, Iya. mau konsultasi juga, mau cari ilmu lah dengan Bapak gitu ya. Iya. Kebetulan kalau kita terkadang itu ketika kita ingin mengenalkan sebuah solusi ini kepada teman-teman lewat sosial media ya Pak ya, ternyata ada teman yang notabene adalah berada di luar negeri, yaitu mungkin mereka seorang TKW atau mereka sebagai seorang pekerja yang ada di negeri. Nah itu bagaimana cara kita meresponnya untuk bisa follow up agar bisa digabung gitu Pak? Ya oke. Jadi gini Bu Is, TKW ini atau TKI itu sudah pastilah itu orang-orang yang luar biasa ya. Artinya daya juangnya pasti top lah. Kenapa? Karena dia rela untuk meninggalkan keluarganya. Mungkin kalau yang udah berkeluarga yang meninggalkan keluarganya, mungkin suaminya atau mungkin istrinya, mungkin juga anak-anaknya, orang tuanya, mertuanya dia tinggalkan untuk berjuang mencari nafkah. Itu kan artinya kalau kita lihat dari sisi perjuangannya Masya Allah luar biasa. Jadi kita nggak ragukan lagi kalau ada seorang TKI atau TKW ya, itu pasti dia punya daya juang yang luar biasa. Karena pengorbanan meninggalkan keluarga itu pengorbanan yang menurut saya sendiri itu udah pengorbanan terbesar. Meninggalkan keluarga untuk mencari rezeki itu sudah suatu pengorbanan yang paling besar menurut saya, luar biasa. Nah sekarang bagaimana kita untuk mengajak mereka supaya mau bersama-sama kita di komunitas Santiripa menjalankan solusi ini. Nah sebenarnya kalau saja mereka tahu ya tentang potensinya, potensi rezeki yang ada di sini, saya yakin pasti mau. Karena apa? Hanya dari dua sisi aja kalau kita bandingkan. Misalnya mereka kita tanya, mau nggak mempunyai penghasilan yang sama, anggaplah punya penghasilan yang sama, tapi dekat dengan keluarga, atau kalau begini, atau kalau disuruh milih mana? Punya penghasilan ya yang besarnya sama, harus jauh dengan keluarga, atau milih yang dekat dengan keluarga? Pasti dia akan pilih yang dekat dengan keluarga, karena saya yakin mereka meninggalkan keluarga itu tidak dengan senang hati, artinya dengan wah sesuai yang diharapkan, enggak, tapi sebenarnya dengan berat hati ya, karena dia akan bertemu keluarga paling bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali baru bisa ketemu. Bayangin kalau saya mungkin nggak sanggup, karena kalau saya nggak ketemu keluarga seminggu saja rasanya sudah berat kan gitu. Maka kalau kita bisa memberikan informasi kepada mereka tentang sebuah peluang usaha yang juga potensi rezekinya besar, modalnya sangat kecil, dan untuk mendapatkan rezeki yang besar tidak perlu waktu sampai puluhan tahun ya, sampai bertahun-tahun, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, paling lama 3 tahun, asalkan itu dikerjakan, insya Allah mereka saya yakin pasti akan mau. Kenapa? Karena sekali lagi tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati meninggalkan keluarganya. Pasti dia pengennya dekat dengan keluarganya. Kalau yang ibu-ibu pasti pengen dekat dengan suaminya, yang suami pengen dekat dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya. Ya, jadi persoalannya tinggal bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka tentang peluang usaha, sebuah peluang usaha atau sebuah solusi bagaimana punya kehidupan ekonomi yang jauh lebih bagus. Itu saja, dan juga tentang bagaimana memberikan keyakinan kepada mereka bahwa ini adalah sebuah solusi yang sangat layak untuk dikerjakan atau diperjuangkan. Insya Allah kalau dengan begitu saya yakin mereka tidak akan kesulitan lah untuk mengajak mereka untuk bersama-sama kita. Itu karena impian untuk punya kehidupan yang lebih bagus dan dengan keluarga itu adalah impian semua orang. Gitu, wis. Terima kasih banyak Pak Haris atas informasinya, atas infonya. Oke. Nanti kan bisa juga kedepannya. Siap, Min. Okay. Nah selanjutnya Bapak, bagaimana kita menanggapi ketika ada respon yang kurang baik, menanggapi yang tidak mengenakan, yang di luar ekspektasi kita lah, seperti itu. Ya, penilaian-penilaian negatif gitu ya. Ya, jadi begini, kita harus sadar bahwa di bisnis network itu banyak sekali orang-orang yang punya penilaian negatif atau mereka menilai negatif, meskipun mungkin mereka juga belum tentu paham betul dengan apa yang kita jalani. Mereka yang punya penilaian negatif biasanya hanya mendengar berita, omongan dari orang lain dan sebagainya, tapi mereka sendiri banyak yang belum pernah menjadi pelaku. Maka itulah
pentingnya kita mampu menjelaskan itu secara lengkap, karena kalau saya bilang mereka itu ya seperti orang buta gitu ya, seperti orang buta yang memberikan penilaian terhadap seekor gajah misalnya gitu ya, orang buta yang memberikan penilaian terhadap seekor gajah. Maka orang buta itu tergantung apa yang dia pegang. Kalau dia pegang kakinya, maka dia akan berkesimpulan bahwa oh, gajah itu seperti pohon. Kalau dia pegang gadingnya, dia akan berpendapat oh, gajah itu seperti tombak. Mungkin kalau dia pegang badannya, dia akan berpendapat oh, gajah itu seperti dinding. Mungkin kalau dia pegang telinganya, dia akan katakan bahwa oh, gajah itu seperti kipas, karena pegang telinganya begini, gerak-gerak seperti kipas. Atau kalau pegang belalainya, mungkin dia akan katakan oh, gajah itu seperti ular. Mungkin kalau pegang ekornya, dia akan katakan wah, gajah itu seperti sapu misalnya begitu. Nah, tergantung pemahamannya mereka. Jadi selama ini banyak orang menilai apa yang kita lakukan itu hanya dari satu sisi saja sesuai dengan pahaman mereka. Karena kita memahami bahwa banyak sekali orang di luaran sana itu seperti orang buta tadi, yang dia tidak memahami itu secara utuh. Ya, maka kalau ketemu orang-orang yang punya penilaian negatif, bagaimana? Ya, kalau masih memungkinkan, ajak diskusi, berikan penjelasan yang menyeluruh terhadap bisnis kita, ya, supaya mereka tidak mempunyai pemahaman yang keliru dengan bisnis kita. Jadi kita pahami saja, anggap saja mereka-mereka yang punya penilaian negatif terhadap bisnis kita adalah orang-orang buta, ya, mereka masih buta dengan bisnis kita. Jadi kita harus pahami dan maklumi, cuma berikan kesempatan kepada kita untuk menjelaskan tentang bisnis kita secara menyeluruh. Insya Allah kalau mereka paham ya tentang bisnis kita secara menyeluruh, mereka tidak akan menilai kita secara negatif, tetapi insya Allah paradigma negatif mereka akan berubah menjadi positif. Gitu Bu, insya Allah ya. Oke.